Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengancam akan melaporkan pihak yang dirinya tuding telah menyebarkan hoaks dan doxing terhadapnya buntut PSSI memecat Sintayong. PSSI tengah menjadi perbincangan hangat setelah mendepak Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Salah satu sosok yang mencoba menjelaskan perihal keputusan PSSI itu adalah Arya Sinulinga selaku salah satu anggota Exco. Dalam sebuah program salah satu televisi nasional, Arya Sinulinga menjelaskan alasan PSSI memecat Sintayong. Selain itu, Arya menegaskan bahwa PSSI sebelumnya selalu memberikan dukungan kepada Sintayong, salah satunya perihal gaji yang tidak pernah telat. Poin ini mendapat banyak sorotan dari netizen yang budiman. Banyak yang mengkritik dan menyindir pernyataan Arya Sinulinga. Terbaru, Arya melalui Instagramnya mengancam pihak-pihak yang dia sebut menyebarkan hoax hingga doxing untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Friend, sebenarnya gue setuju aja STY dipecat. Seperti yang kalian tahu, tadi zuhur 6 Januari, PSSI bukannya pada sholat zuhur malah menggelar konferensi pers dan mengumumkan STY dipecat. Sebenarnya itu tadi gue setuju aja. Kalau hasil STY nggak memuaskan di round 3 ini, misal lawan Bahrain kebantai, lawan Arab kebantai, lawan Australia kalah, Jepang menang. Tapi nggak kayak gini konsepnya, men. Alasannya penggantinya, apakah PSSI berubah dari zaman sebelum bapak ini dan bapak sekarang? I'm not sure, man, melihat ini, man. Silahkan share opini kalian dah. Jujur gue tahu dan gue nggak kaget, dan gue tahu kenapa. Jadi sebenarnya dari beberapa bulan sebelum, bahkan sebelum AFF mulai, itu gue udah dengar rumor bahwa Sintayong akan dikeluarin. Salah satu alasan terbesarnya, dia sering mengambil job atau kerjaan dunia entertainment seperti iklan. Menurut gue ini bukan masalah besar, cuman gue nggak tahu apakah dengan dia kerja sama brand-brand seperti ini, apakah ngefek di kerjaannya, itu gue nggak tahu, dan mungkin alasannya karena itu. Cuman yang gue dengar alasan terbesarnya adalah karena dia terlalu masuk ke dunia entertainment. Jika seorang Erick Thohir aja nggak bisa ngeberantas parasit yang ada di PSSI, kita masyarakat biasa berharap sama siapa lagi? Maksudku, Erick Thohir aja menurut itu namanya kan udah besar, udah lumayan besar gitu. Masa dia aja takluk sama parasit yang ada di PSSI? Terus harus orang kayak gimana yang bisa ngebasmi parasit yang ada di PSSI? Harus orang seperti apa? Harus orang kayak gimana? Kalau seorang Erick Thohir aja gak mampu ngebasmi parasit yang ada di PSSI. Gue gak sabar banget nunggu siang, nunggu PSSI mau ngomong apa. STY tidak dipecat, tapi dinaikin pangkat. Apa benar? Dikutip dari suara.com, prank awal tahun, Sintayong bukan dipecat, tapi naik jabatan. Tapi menurut gue tidak make sense. Karena Sintayong itu dan PK ini ya, si Patrick itu, mereka beda sistem cara bermain. Si Sintayong dari Asia, si PK dari Eropa, aka Belanda ya kan. Ya Sintayong terkenal dengan cara bermain yang bertahan itu, dan si PK dengan cara bermain yang total football ala-ala Belanda. Menurut gue tidak ada berkesinambungan gitu. Jadi saya sebagai orang yang ngefans sama timnas aja ini ya, saya bukan so tahu dengan bola, tapi menurut saya sih gimana menurut Anda? Wih, gak percuma gue kemarin tuh nonton ya di salah satu stasiun TV yang mana judulnya itu STY Out Garuda All Out. Gue sangat puas tuh sama acara televisi tersebut. Karena apa? Ya mungkin dari keputusan kemarin tuh yang disampaikan oleh Ketum PSSI mengenai pemecatan pelatih timnas Indonesia Sintayong, ternyata gue bisa dapat jawabannya di acara tersebut. Karena bukan gue aja, sebenarnya di publik ya, di netizen Indonesia itu semua sebenarnya bertanya-tanya, apa sih alasan sampai Ketua Umum PSSI itu berani mengambil keputusan memecat, menggantikan Sintayong dengan pelatih lain. Padahal 2 bulan lagi akan ada pertandingan penting nih yang bisa menentukan apakah Indonesia lolos dari kuarter 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, di sini sebenarnya gue sangat tertarik nih sama ada beberapa fakta-fakta
Dan ada beberapa statement tuh yang menarik dalam acara tersebut. Yaitu salah satunya nih, ternyata target kita buat masuk Piala Dunia itu sebenarnya tuh bukan 2026, tapi target kita tuh 2030. Dan yang kedua nih, keluar statement dari Exco PSSI bahwa Piala AFF kemarin itu sebenarnya ada target kecil, walaupun cuman kecil tapi ada target. Nah, statement itu sebenarnya bikin gua kaget juga gitu kan. Padahal berdasarkan info yang gua dapet, sebenarnya di AFF ini kita tuh nggak ada mengambil target apapun gitu kan, nggak ada tujuan ingin jadi juara di AFF, nggak ada. Makanya tuh banyak yang diturunkan tuh pemain-pemain lokal. Nah, tujuannya itu ya mungkin ingin memberi kesempatan buat pemain-pemain muda, memberikan pengalaman gitu. Tapi ternyata statementnya dari Exco PSSI itu bilang tuh ada target walaupun kecil, yaitu memberikan yang terbaik, setidaknya minimal bisa lolos semifinal Piala AFF. Dan yang ketiga, ternyata adanya hubungan kurang harmonis nih antara pemain timnas Indonesia dengan pelatih Sintayong, dan ini terjadi pada saat Indonesia melawan Cina. Nah, karena statement inilah makanya gue langsung flashback nih, waktu Indonesia lawan Cina, kenapa ya pemain-pemain inti itu dicadangkan. Dan mungkin karena hal itulah yang menyebabkan tuh Indonesia tidak tampil maksimal di dua pertandingan antara Indonesia versus Cina dengan Indonesia versus Bahrain. Ya, walaupun dari Exco PSSI itu tidak membantah apakah benar atau salah statement adanya ketidakharmonisan antara pelatih dengan pemain. Jadi ini menurut gue ya, mungkin karena adanya kurang keharmonisan dan kurangnya komunikasi yang baik antara pemain dengan pelatih. Terutama nih, pemain-pemain kita kan pemain-pemain diaspora, sedangkan pelatih kita tuh dari Korea. Mungkin penyampaian dan komunikasinya untuk membaca strategi dan formasi itu yang kurang baik. Jadi dengan mungkin keputusan ini, keputusan yang terbaik yang diambil oleh Ketum PSSI menggantikan pelatih Sintayong dengan pelatih yang berasal dari Belanda, semoga memberikan hal positif dan hal yang paling baik supaya nih Indonesia nih bisa lolos nih, bisa dalam waktu 2 bulan ini memberikan yang terbaik, bisa mengambil poin untuk bisa lolos ke kualifikasi berikutnya menuju Piala Dunia 2026. Jadi coba nih buat kawan-kawan ya, kasih pendapat kalian di kolom komentar mengenai hal yang ternyata banyak yang kita tidak tahu, akhirnya bisa tahu apa alasan penyebab bisa digantikannya pelatih Sintayong dengan pelatih yang lain. Ya, lo ada masalah hidup, STY, sekolah tinggi yatim? Bukan. Susu telur yoyo? Bukan. Oh, Sintayong. Kenapa coach? Kenapa? Bingung? Bisa dipecat PSSI. Jangankan coach deh, Parung juga ikut bingung. Ada tuh di Depok Parung bingung. Iya ada. Tapi kayaknya coach ini ya, ada yang dengki. Ada nggak yang keceplosan pernah bilang ada grup WhatsApp lagi tapi nggak ada coachnya? Ingetin tuh orangnya coach. Jadi kalau dia ke Korea pas beli kimbab, rumput lautnya ganti pakai rumput futsal. Mampus. Iya, rekat Indonesia mah tahu coach adalah pelatih tempat murid belajar. Kelas. Mantep pokoknya coach dah. Peringkat Indonesia di FIFA naik. Nah, sekarang derajat PSSI ini yang turun. Iya bener, banyak yang bilang juga permainan mafia. Kenapa coach? Kacang ijo apa keju? Itu bapia. Bapia. Ntar cubit nih pakai tang nih, bercanda terus. Yaudah sekarang, sebelum coach pulang ke Korea, saya temuin ke kakak game. Mau nggak ke kakak game? Jadi walaupun coach dipecat, seenggaknya dikasih paham biar nggak sedih.